Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi ini merupakan proses dari active discharge, di mana ada primary effluent pumping, jadi bisa masuk dari ini ya, dari effluentnya atau limbah yang akan diolah, lalu adanya aeration blower yang memasukkan atau memberikan oksigen di dalam bak kontaktornya. Jadi ada terjadi diffusi udara. Dari sini nanti dia akan masuk ke secondary clarifier tank. Yang kedua, baru nanti disitulah terjadilah proses apakah dia menggunakan menggunakan udara atau secara aerob atau secara anaerob atau kombinasi keduanya. Kedua kombinasi nih ya, ada oksik, ada yang anoksik. Jadi selang-seling, lalu dia nanti akan masuk ke dalam secondary clarifier tank, baru nanti keluar dari hasilnya keluaran dilakukan kombinasi tersebut. Pengolahan gabungan adalah merupakan secara pengertian pengolahan gabungan adalah pengolahan yang menggabungkan antara beberapa proses, baik gabungan antara aerob dengan anaerob maupun gabungan sistem suspensi dan juga sistem melekat maupun gabungan dengan menggunakan tambahan berupa membran ataupun biofilm. Nah, contoh pengolahan gabungan adalah RBC, biofilter, MBR, dan juga MBBR. Oke, sekian materi hari ini. Jadi ada kemarin ini sudah dibahas secara fisik pengolahan limbah berupa air secara fisik. Kalau hari ini merupakan sistem pengolahan air limbah secara kimia dan juga secara biologis. Di depan kita akan membahas tentang sistem pengolahan secara gabungan. Jika ada yang ingin ditanyakan mungkin terkait yang materi sebelumnya atau yang materi hari ini, silakan. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya. Yang pengolahan biologis anaerob tadi kan, yang filter anaerob itu medianya kan kayak kerikil, bola, sama tutup botol. Itu kalau untuk menjadi media pertumbuhan bakteri itu, syaratnya apa aja, Bu? Karakteristik benda yang dapat dijadikan media di filter anaerob tadi, Bu? Sebenarnya kalau untuk syarat tempat berkembangnya bakteri, pada yang aerob ya. Kalau pada yang aerob itu anaerob, Bu. Kenapa? Yang anaerob, Bu, yang tidak ada oksigen. Oh, yang anaerob. Nah, kalau anaerob berarti dia tidak boleh adanya oksigen yang terlalu di dalam air limbahnya. Terus yang kedua, dia biasanya dia bereaksinya itu di tempat-tempat di bawah ya, di dasar dia biasanya. Di tempat yang gelap, kurang cahaya, seperti itu. Kalau secara suhu ataupun apa, hampir sama gitu. Kalau bakteri sama. Kalau secara suhu hidupnya sekitar 10-60 derajat Celcius. Oke, Bu. Makasih, Bu. Iya. Bu, mau nanya lagi, Bu. Kan tadi dalam pengolahan bakteri kan menggunakan kayak media seperti tutup botol, bola. Kalau di RBC tadi ada media piringan fiber tuh dari bahan plastik atau HDPE. Itu dalam pengolahannya yang plastik tadi apa tidak terdegradasi, Bu? Yang mana yang yang RBC tadi kan menggunakan piringan fiber, Bu. Yang HDPE, menggunakan itu biofilm bahan itu plastik. Iya, Bu, piringan fiber. Oh, jaringan fiber. Sebentar. Yang MBR atau MBBR? Atau yang sebelumnya? RBC, Bu. Oh, ini RBC ya? Iya, Bu. Ya, jadi dia menggunakan fiber. Hampir sama sih sebenarnya. Dia gini, fungsinya itu dia lebih ke melakukan penyaringan.
Pertanyaan apa tadi? Saya kurang jelas juga. Pertanyaannya apa tadi? Eh, Kalau dalam pengolahan itu plastik yang digunakan itu apa tidak terdegradasi, Bu? Sehingga ikut tercampur gitu ke limbahnya. Apa yang terdegradasi? Saya nggak jelas. Agak dibesar suaranya Fadil. Yang plastik tadi, Bu. Yang Ah. plastik tadi apa nggak terdegradasi, Bu? Selama kegiatan pengolahan limbah. Oh itu. Oh maksudnya yang ini ya, piringan fiber yang digunakan ini ya, sama DPE ini ya? Ah ya, Bu, Oh betul, Bu. iya itu, enggak. Jadi dia tidak ikut itu ya, tidak ikut terdegradasi dengan bakteri. Dia kan malah jadi ini ya, jadi kayak semacam media tempat tempat hidupnya bakteri malahan. Jadi itu digunakan sebagai media tempat hidupnya bakteri. Jadi tidak ikut dia tidak ikut beraksi, dia hanya sekedar media aja. Ya, fungsinya itu untuk melekat mensupply oksigen pada bakteri yang melekat pada piringan. Jadi dia bakterinya itu tumbuh atau hidup di piringannya itu, di piringan fiber atau HDPE-nya itu. Jadi dia fungsinya sebagai medium saja, medium. Hampir sama dengan ini dia ya, dengan membran yang pada MBR ataupun pada biofilm pada MBR. Jadi biofilm ini maupun membran ini tempat ini aja, tempat medium hidupnya bakteri. Itu bedanya sama yang aerob. Kalau aerob dia kan jenis bakterinya itu kan pertumbuhannya itu kan suspended growth system. Nah, kalau suspended growth system berarti dia hidupnya itu di dalamnya langsung, di dalam limbahnya. Tapi kalau yang sistemnya pertumbuhan bakterinya berupa ini ya, berupa attached growth system, nah berarti dia membutuhkan media untuk hidup. Itu bedanya antara yang pertumbuhan bakteri yang suspended dengan yang attached. Jadi penggunaan dari RBC, RBC ini yang berupa piringan fiber atau HDPE, pada biofilter juga, pada ini juga pada membran, pada MBR, lalu juga biofilm pada MBR itu fungsinya hanya sebagai media tempat itunya, tempat tumbuhnya bakteri, bakteri yang berfungsi untuk menguraikan zat organik tadi. Jadi khusus ya kalau yang secara biologis ini dia hanya yang diuraikan itu adalah kandungan-kandungan atau polutan-polutan berupa zat organik. Bu, makasih, Bu. Iya. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Bu, mau nanya, Bu, yang kan tadi yang kayak plastik, bola atau tutup botol kan digunakan untuk tempat hidup bakteri. Itu tahan berapa lama kira-kira, Bu? Apakah perlu pergantian sehari Ketahanannya secara itu gini, rutin? ketahanannya itu tergantung dari ini ya perawatannya, perawatan medianya, apakah sering dibersihkan, apa tidak, sama kayak membran nih, membran atau film. Jadi dia apakah tergantung dari perawatan. Kalau kita merawatnya secara rutin, secara teratur dan telaten, itu biasanya bisa lama. Tapi secara pastinya saya nggak bisa memastikan juga berapa lama itu untuk yang apa ya, untuk yang piringan fiber atau DPE itu. Jadi tergantung dari apa ya perawatannya, perawatan dari mediumnya. Kalau kita bagus merawatnya ya mungkin bisa seminggu. Tapi kalau misalnya tidak, bisa jadi nanti harus sekali sehari harus diganti, harus sekali 2 hari, tergantung dari ininya juga. Kembali lagi ke gimana ya, ke ketelatenan kita merawatnya atau membersihkan mediumnya. Jika medium itu harus dibersihkan terus. Karena apa? Dia kan tempat tumbuhnya atau tempat hidupnya bakteri-bakteri nih, berbagai macam bakteri di sana. Nah, jadi kalau berbagai macam bakteri itu tidak dibiarkan begitu saja di piringan itu, tidak dibersihkan secara berkala, nanti dia bisa apa ya, malah bisa merusak dari ininya lagi, fungsi dari mediumnya itu. Kalau sudah terlalu, itu namanya terlalu jenuh namanya. Kalau terlalu jenuh, akhirnya bakteri yang lain nggak ada yang mau berkembang di sana. Sedangkan limbah itu kan dia berubah-ubah, masuk-masuk terus setiap harinya. Dan bakteri itu kan ada masa hidupnya juga. Nah, kalau dia sudah terlalu jenuh dan tidak pernah dibersihkan,
Nah, itu akan menyebabkan pertumbuhan dari bakterinya itu sendiri akan terganggu. Nah, malah fungsi dari pengolahan dari sistemnya itu malah nggak berjalan gitu. Makanya harus adanya maintenance, adanya perawatan atau dicek secara berkala. Makanya juga perlu diganti secara berkala juga. Jadi dia paling lama mungkin hanya seminggu. Saya nggak tahu pasti ya berapa lamanya secara berkalanya. Ibu, makasih Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada, mudah-mudahan paham semua ya. Mudah-mudahan paham semua. Jangan lupa kita bentar lagi nih UTS. Kita 2 minggu lagi, dapat 55, berarti 2 minggu lagi, 3 minggu lagi kita UTS. UTS-nya dapat menyesuaikan juga jamnya, supaya tidak ada pengulangan-pengulangan. Ya, saya nggak mau ada ujian-ujian susah sama saya. Soalnya soal lagi, soal ulang lagi, kan agak ribet jadinya. Iya, mudah-mudahan paham semua. Kalau atau tiba-tiba ada yang ingin ditanyakan, silakan diajukan di forum diskusi. Kalau masih ada ditanyakan lagi, saya tutup perkuliahan pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.